Halo semua, selamat datang kembali di CL Tax Consulting. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembedahan untuk PP nomor 44 tahun 2022 ya. Pasal 9 yaitu penyerahan yang dilakukan atau penyelenggara lelang ya. Penyerahan BKP melalui penyelenggaraan lelang. Kemudian kalau penyerahan anggunan pasal 10 seperti apa. Jadi buat teman-teman pastikan tonton video ini sampai selesai supaya teman-teman bisa lebih memahami penerapannya ya. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi atau info update perpajakan ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu supaya teman-teman bisa meminimalisasi resikonya ya. Oke, tanpa berpanjang lebar kita langsung masuk ke pembahasannya. Yang pertama pasal 9. Kalau sebelumnya sudah bahas untuk pasar tanggung renteng, kemudian pemberian cuma-cuma, kemudian ada penyerapan dari aktivitas operasional maupun non operasional. Sekarang adalah penyelenggara lelang. Apa sih yang berubah? Kita lihat dulu perubahannya apa. Kalau sebelumnya itu diatur teknis pemungutan PPN atau PPN dan PPNBM yang menggunakan faktur pajak dibuat oleh pemilik barang. Ini dalam hal lelang ya, pemilik barang. Kemudian kalau seandainya tidak bisa membuat ya, tidak dibuat oleh pemilik barang, maka SSP dibuat oleh pembeli ya. Tetapi dalam PP 44 tahun 2022 itu dihapuskan ya. Jadi dihapuskan. Nah, terus jadinya seperti apa? Jadinya seperti ini. Misalnya pemilik barang ya, karena suatu hal maka barangnya itu tidak diserahkan atau harus dilelang oleh penyelenggara lelang ya. Barangnya ini adalah BKP, yaitu barang kena pajak. Nah, ketika melalui penyelenggara lelang ini ada pembeli barang ya, membeli barang tersebut, maka penyerahan dari ya pemilik barang ke pembeli barang melalui penyelenggara lelang itu dikenai PPN. Sekali lagi ya, penyelenggara lelang ini hanya fasilitator, memfasilitasi barang dari pemilik barang itu dilelang atau dijual ke pembeli barang ya, seperti itu. Jadi atas penyerahan barangnya itu dikenai PPN, termasuk penyerahan BKP yang tidak diketahui pasti pemiliknya. Jadi clear di sini, mau diketahui benar pemiliknya si A, si B, si C, atau tidak tahu ambigu, tetap dikenai PPN. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana mekanismenya ya? Apa yang harus dilakukan? Itu masih menunggu tata cara pemungutan PPN atau PPN dan PPNBM atas penyerahan BKP melalui penyelenggara lelang diatur oleh PMK. Jadi masih menunggu ya PMK-nya bagaimana sih mekanismenya supaya pemilik ini bisa, pemilik barang ya, bisa menerbitkan faktur pajak ya. Kemudian pembeli barang juga bisa memperoleh faktur pajak dan mengkreditkannya, seperti itu. Jadi masih kita tunggu PMK-nya ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin sudah tahu PMK-nya sudah keluar misalnya, bisa informasikan ya di kolom komentar seperti itu. Nah, ini pasal 9. Jadi jelas perbedaannya seperti apa teman-teman sudah ketahui. Sekarang kita masuk ke pasal berikutnya ya, ke pasal 10, yaitu penyerahan BKP berupa anggunan yang diambil alih oleh kreditur. Ini contohnya seperti apa? Misal dalam hal hutang piutang ya, A ya melakukan pinjaman ke bank dengan menjaminkan rumahnya. Jadi Tuan A
meminjam ke bank, ya. Kemudian sebagai jaminan dia menganggunkan atau menjaminkan rumahnya, ya. Ketika tidak terjadi pembayaran atau dia gagal bayar, maka anggunannya ini kan menjadi milik dari kreditur, ya. Karena suatu hal dia tidak bisa meneruskan pembayaran, maka anggunannya disita menjadi milik dari kreditur atau banknya. Dan ketika banknya ini menjual, ya, kan sudah dapat nih misalnya rumahnya, karena ditunggu tidak bisa ada pembayaran, tidak jelas, ya, maka di cut off, diambil alih haknya, ya, menjadi punyanya dari kreditur. Kemudian kreditur menjual ke pembeli barang, ya. Ketika barang ini diserahkan kepada pembeli barang, itu terutang BPN. Karena kenapa? Penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian itu terutang. Suatu perjanjiannya apa? Perjanjian hutang piutang, ya, dengan jaminan anggunan. Dalam hal ini misalnya rumah, ya, clear di sana. Dari debitur Tuan A ini ke kreditur karena bukan suatu penjualan, bukan suatu transaksi penjualan, ya, dia tidak terutang PPN. Tetapi ketika kreditur ini dapat rumahnya, ya, dapat anggunannya, kemudian dialihkan ke pihak lain selaku pembeli, maka itu terutang PPN. Dijelaskan di sini yaitu BKP yang diambil alih oleh kreditur berdasarkan hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, kemudian jaminan fidusia, hipotek, gadai atau pembebanan sejenis lainnya, itu tidak terutang, ya, tidak terutang. Tetapi ketika krediturnya menyerahkan kepada pembeli, maka dia terutang. Nah, batasannya berapa? Maka di sini dijelaskan bahwa batasan penyerahan anggunan yang telah diambil alih oleh kreditur saat terutang, kemudian tata cara pemungutan, penyetoran, pelaporan pajak pertambahan nilai, dan penyerahan anggunan yang diambil alih oleh kreditur diatur dalam PMK. Ya, sekali lagi mungkin teman-teman yang sudah tahu PMK-nya berapa atau yang sudah keluar PMK-nya bisa informasikan ke kita, ya, seperti itu. Nah, ini clear, ya, terutang PPN. Kemudian pasal 12. Pasal 12 itu apa? Penyerahan BKP dengan skema transaksi pembiayaan syariah, ya, pembiayaan syariah. Penyerahan BKP dalam skema transaksi pembiayaan syariah tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP atau penyerahan BKP untuk jaminan piutang, ya. Ingat, bukan termasuk atau tidak termasuk dalam penyerahan BKP, tetapi teman-teman perlu cek, teman-teman perlu klarifikasi. Ada beberapa persyaratan, ya, yang harus terpenuhi, ya. Di sini 1, penyerahan BKP dalam skema transaksi pembiayaan syariah antara lain penyerahan barang kena pajak dalam rangka penerbitan sukuk, termasuk penyerahan barang kena pajak ke dan dari perusahaan penerbit sukuk, kemudian penyerahan barang kena pajak dalam skema perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah di bursa komoditi dengan mekanisme perdagangan dengan penjualan lanjutan di pasar komoditi syariah yang terjadi dalam rangka pemenuhan prinsip syariah. Jadi ini ranahnya syariah, ya. Yang perlu teman-teman ketahui di sini adalah sepanjang BKP tersebut pada akhirnya diserahkan kembali kepada pihak yang semula menyerahkan. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya Tuan A menjaminkan, kan, ya, jaminan piutang, menyerahkan barang, let's say kopra, misalnya kopra ke pengepul nih, dijaminkan, kan, dijaminkan 100 juta, ya.
Kalau seandainya ketika dia sudah pemenuhan komoditasnya, kemudian dia sudah memenuhi, kemudian dikembalikan dalam jumlah yang sama dari pengepul ke tuan A, jumlah yang sama ya, 100 juta, maka itu bukan termasuk penyerahan BKP. Ya, seperti itu. Kalau misalnya menyerahkan 100 juta tetapi ketika kembalinya hanya 80 juta atau ada berkurang, maka itu penyerahan BKP ya. Atas apa penyerahannya? Atas selisihnya itu yang harus diterbitkan. Ya. Teman-teman perlu penerapan lebih dalam ya di sini. Ya, ini untuk pembiayaan syariahnya. Nah, mekanismenya seperti apa? Teman-teman bisa cek di sini. Ya, contoh penyerahan BKP dalam rangka penerbitan sukuk. Emiten menerbitkan sukuk ijarah yang didasarkan pada objek ijarah ya, underlying, berupa kendaraan atau investor menyerahkan sejumlah dana kepada emiten. Kemudian yang kedua, atas penerbitan sukuk ya, emiten mengalihkan kendaraan kepada investor dan investor menerima manfaat dari objek ijarah dari emiten. Ya. Kemudian ketiga, emiten melakukan pembayaran sewa berupa cicilan fee ijarah secara periodik sesuai dengan jangka waktu yang telah dijanjikan dan sisa fee-nya ijarah telah jatuh tempo sukuk beserta fee-nya ya. Kemudian keempat, investor mengalihkan kendaraan kepada emiten pada saat jatuh tempo sukuk. Di sini jelas ya, di sini ya. Cicilan fee diberikan dari emiten mewakili investor pemberi sewa kepada investor ya. Seperti itu. Kemudian di sini jelas ijarah, emiten menerbitkan sukuk ijarah dan investor menyerahkan dana sukuknya. Jadi ini ketika dia emiten menyerahkan, investor memberikan dana. Seperti itu. Ya. Jadi clear di sini tidak ada PPN-nya sepanjang nilainya sama. Penyerahan kendaraan berupa objek ijarah dalam rangka penerbitan sukuk oleh PTA kepada investor pada saat penerbitan sukuk dan investor kepada PTA pada saat jatuh tempo sukuk tidak termasuk dalam penyerahan BKP. Jadi clear di sana ya, selama nilainya sama. Oke. Kita lanjut di sini. Contoh perdagangan dengan penjualan lanjutan di pasar komoditi syariah. Teman-teman bisa cek di sini ya. Pertama, yang nasabah datang ke bank syariah melakukan permohonan dana tunai misalnya 100 juta ya, 100 juta. Kemudian kedua di sini ya, ketika dari PT ya, kelompok pengusahanya itu datang ke bank syariah ya, memberikan misalnya CPO di sini ya, maka bank mengecek oke, ya dia pinjam 100 juta setara, keluarin ini uangnya ke pengusahanya ya, kelompok perdagangannya, seperti itu. Kemudian yang kedua, bank melihat ketersediaan stok, harga CPO-nya berapa, stoknya berapa ya, keluarnya berapa, dinilai, oh pasti jaminan kan pasti lebih tinggi ya daripada pinjaman, otomatis jaminan di sini keluar ya, keluar pemberian dananya keluar 100 juta. Kemudian bank beli CPO senilai 100 juta ya, kemudian bank bayar ke anggota kelompok perdagangan terdiri dari pedagang 1, 2, 3 dan lain-lain komoditas senilai 100 juta ya, membelikan ya, dibelikan 100 juta. Kemudian bank jual kepada nasabah 110 juta ya, 110 juta. Nasabah bayar secara angsuran selama setahun sesuai dengan kesepakatan akad mubarak ya. Jadi dia bayar seperti pada prinsipnya hutang piutang ya, ada bunganya, tapi di sini bukan bunga ya, tapi imbalannya. Nah, seperti itu. Kemudian nasabah jual kepada anggota pedagang komoditi
harga 100 juta. Nasabah mendapat uang dari pedagang komoditi 100 juta. Jadi sebenarnya prinsipnya sama ya, mengoperkan barangnya, tetapi di sini mekanismenya adalah pembiayaannya itu melalui syariah, tidak ada bunga ya, hanya fee-nya aja ya. Seperti itu, imbalan seperti itu. CPO di sini adalah menjadi objek perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah kembali ke pihak yang sama, yaitu melalui anggota kelompok perdagangan komoditi, sehingga seluruh penyerahan yang terjadi tidak termasuk dalam pengertian BKP. Sekali lagi ya, penyerahannya sama. Jadi pedagang komoditi membelikan kan, dibelikan oleh bank, dia menyerahkan komoditi CPO-nya senilai 100 juta. Ya kan, 100 juta. Kemudian bank menyerahkan ke nasabah. Ya, menyerahkan ke nasabah dengan adanya tambahan fee ya. Misalnya 110 juta. Kemudian nasabah ya menjual ke kelompok tani anggota itu ya, kelompok tani 100 juta ya, mengembalikan ke CPO-nya barangnya 100 juta dikembalikan, maka pedagang komoditi juga menyerahkan 100 juta. Sehingga pada akhirnya seperti apa? Banknya ini kan dapat ya, menalangi uang 100 juta, kemudian dapat angsuran 110, dia dapat untung ya. Nasabah pinjam 110, dia mengembalikan 100 juta atau dapat refund 100 juta. Jadi istilahnya dia menanggung beban 10. Jadi clear. Transaksinya di sini hanya menyalurkan aja, tidak ada nilai tambah di sana ya. Jadi tidak terutang BPN atau bukan kategorinya penyerahan BKP ya. Cukup jelas di sini. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan nantikan video analisa atau video edukasi pemaparan berikutnya. Sampai jumpa.